Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil jilid 1, masih bab ibtidah. Masih bab ibtidah tentang alasan-alasan boleh menjadikan nakirah sebagai mubtada dengan beberapa alasan, yaitu alasan tersebut disebut dengan musawwik. Sekarang musawwik yang ke-16. Ya, ini akan dibacakan oleh Ustadz Sulaiman. Tafadhal Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-16. As-sadisa asyara ayyaka'a qablahal faul hali ka qawlihi syaraina wa najmu qad adha'a famu bada muhayyaka akhfahu dhawuhu kullu syarik. Nomor mulai yang ke-16 coba jatuh sebelumnya nakirah oleh woha seperti katanya syair. Yang kita berjalan malam, padahal bermula bintang itu sungguh bercahaya ya. Iya bintang. Famud bada, maka semenjak nampak oleh muka engkau, akhfa yang menyembunyi olehnya muka yang menyembunyi, yang tersembunyilah cahayanya, yang menyembunyi oleh cahayanya muka engkau kulla syarikin akan tiap-tiap yang bersinar. Penjelasannya kalau di sini syawahidnya yaitu nakirah boleh jadikan mubtada kalau dia jatuh sebelum wahal. Kalau di sini ya, sebelum wahal sesudah saraina kami berjalan malam padahal bermula bintang itu sungguh bercahaya ya. Ini kalau di sini wan najmu jatuh ya qablaha dan jatuh sebelumnya nakirah oleh wahal. Kalau di sini wan najmu kan. Jadi ada wahal ini jadi alasan najmun jadi mubtada. Karena jatuh dia sebelum nakirah itu ada wahal. Oke. Jadi yang ke-16 kesimpulannya yang ke-16 sebelum nakirah itu ada wahal. Artinya nakirah itu jadi hal. Itu jadi alasan boleh jadi mubtada. Ini saya bantu i'rab Ustaz ya, saraina ya. Kalau salah diluruskan. Ya. Karena yang penting kan i'rabnya Ustaz. Saraina fi'il dan fa'il. Sara fi'il madhi ya. Nun dhamir muttasil mabni di atas sukun pada maharafa fa'il. Waw hal najmun mubtada. Marfu dengan ibtida dan rafa' dhammah. Kenapa boleh jadi mubtada padahal nakirah? Karena ada waw hal. Qad huruf tahqiq adha'a fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah qad adha'a pada maharafa khabar najmun. Padahal bermula bintang itu sungguh menerangi ianya bintang. Nah, fa huruf ataf. Mus di sini isim mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Ya, bada fi'il madhi. Muhayya fa'il bada. Fa'il marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah karena maksur. Mudhaf muhayya kaf dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Maka bermula semenjak tampaklah oleh mukamu jumlah bada muhayyaka, jumlah fi'il fa'il pada mahal jar jadi mudhaf ilaih mus. Akhfa fi'il madhi. Dau'u fa'il akhfa marfu tanda rafa' dhammah, dau'u mudhaf hu mudhaf ilaih. Jumlah akhfa dau'uhu jadi khabar mus. Maka bermula semenjak tampaklah oleh mukamu itu menyembunyikan oleh cahayanya muka kulla syarikin akan setiap yang bercahaya. Kulla maf'ul akhfa masuk tanda nasab fathah, kulla mudhaf syarikin mudhaf ilaih. Yang jadi syawahidnya wa najmun. Titik. Mana Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, aman ya. Nah, jadi mus kadang-kadang huruf kan, kadang-kadang isim kan. Ini dharaf di sini. Begitu dalam kitab i'rab. Nah, jadi kan kita berpedoman ke kitab i'rab. Kalau enggak, kita enggak tahu di sini Ustaz nih. Famut ismun dalla ala zamani fi mahalli raf'in mubtada'un ya. Ada. Aman.
Nah, lanjut Ustaz. As-sabi asyar. As-sabi asyara an takuna ma'tufatan ala ma'rifatin. Dan bermula yang ke-17 itu bahwa ada ya nakirah ma'tufatan itu yang diatafkan di atas isim ma'rifah. Nah, ini merupakan alat yang meluluskan isim nakirah jadi mubtada, bahwa ada iya nakirah itu yang diatafkan di atas ma'rifah. Contohnya, nahu zaidun wa rajulun qa'imani. Bermula sidik dan bermula laki-laki. Itu yang berdiri keduanya. Ini rajulun nih dijadikan mubtada. Rajulun di sini boleh jadi mubtada karena dia diatafkan kepada zaidun, di mana zaidun itu ma'rifah. Ya kan? Ya. Disareh Ustaz, Mbak disareh. Ya nggak perlu disyarah lagi. Nakirah jadi mubtada boleh alasannya bila nakirah tersebut diatafkan kepada isim ma'rifah sebelumnya. Kayak zaidun. Zaidun ini memang layak jadi mubtada kan? Wa rajulun, rajulun juga jadi mubtada. Khobarnya kaimani. Kok rajulun bisa jadi mubtada dia nakirah? Oh nggak apa-apa. Karena waw atah rajulun atah kepada zaidun. Nah, itu alasannya. Orang Arab mah pinter ya. Banyak alasan. Aman Ustaz. Next. As-samina asyara an takuna ma'tufatan ala wasfin, dan bermula yang ke-18 itu pada ya nakirah. Ma'tufatan itu yang diatafkan di atas wasfin. Nakirah itu tadi dimaktufkan di atas wasfin. Nah, bermula demikian itu seumpama tamimiyyin, Tamimiyun. Tamimiyun waradulun fiddari. Bermula laki-laki yang nisbah tamimi. Dan warajulun, dan seorang lelaki disebut dalam rumah. Bagaimana Ustaz ini? Pertanyaan Ustaz. Ini tamimiyun kan nakirah juga nih. Kenapa jadi mubtada? Karena yang ke-18 itu bahwa ada iya nakirah itu yang diatafkan di atas wasaf. Di atas wasaf mausuf yang dibuang. Kalau ada wasaf kan pasti ada mausufnya. Berarti rajulun ini diataf kepada tamimiyun, ini wasaf. Pasti ada mausufnya yang dibuang. Itu kayaknya begitu Ustaz. Jadi asalnya rajulun tamimiyun wa rajulun akhara fiddari. Fiddari. Misalnya nih, dia di atas ada wasaf. Kalau disebut wasaf mungkin ada mausufnya akan dibuang. Ya, atau kalimat tersebut wasaf boleh juga. Jadi maksudnya begini, emang ya. Jadi tamimiyun kenapa jadi mubtada? Misalkan kita nggak melihat rajulun dulu. Tamimiyun kenapa dia boleh jadi mubtada? Apa alasannya? Padahal dia nakirah. Oh, dia mengandung makna wasaf. Karena tamimiyun artinya tamimun mansubun lit tamim, kan? Atau rajulun mansubun lit tamim, seorang laki-laki yang dinisbatkan kepada suku Tamim. Kan mengandung sifat itu. Dia boleh jadi mubtada. Kemudian ada nakirah lagi selanjutnya. Apa alasannya dia jadi mubtada? Karena dia diataf kepada wasaf sebelumnya, di mana wasaf itu juga jadi mubtada. Sudah ada alasannya. Nah, ini alasan di atas alasan. Ya. Jadi artinya seorang laki-laki dari kampung Tamim dan laki-laki yang lain itu ada di dalam rumah. Udah begitu aja Ustaz. Apakah mesti ditakdir atau enggak usah ditakdir? Tamimiyun aja itu kita buatkan dia mau memiliki wasaf ya. Ya, nggak usah ditakdir karena nisbah itu menunjukkan kepada wasaf. Nah, jadi maktufah ala wasaf. Jadi tamimiyun ini dianggap wasaf, walaupun pada takwil. Yang penting sudah ada khusus. Ada rajulun tamimiyun kan? Ada rajulun tamimiyun kan? Ya, boleh. Jadi tamimiyun maksudnya rajulun tamimiyun. Kalau di kita edakan, tapi dibuang apa rajulunnya kan maksudnya. Berarti boleh dijadikan isim apa
isim nakirah jadi mubtada kalau dia diataf kepada wasaf Wasaf. yang mausuf, wasaf tersebut buang kayaknya. Berarti asalnya rajulun Ada tamimiyun si wa rajulun asyara. akhar. Benar? Oke, lanjut. Pada si asyara ayat tafu alaihal mausuf dan bermula yang ke-19 itu bahwa diatafkan atasnya nakirah akan mausuf. Atas nakirah itu tadi di atas mausuf. Bermula demikian semua rajulun wa mar'atun tawilatun fidari. Bermula seorang lelaki ya, dan seorang perempuan yang panjang. Tinggi. Putus. Rajulun wa mar'atun tawilatun. Rajulun nih, rajulun ini kan ini nakirah. Kenapa bisa dibuat untuk mubtada? Karena diatafkan atasnya mausuf. Mana yang mausuf? Imra'atun ini kan mausuf. Tawilatun sifat, imra'atun mausuf. Imra'atun ini diatafkan atas rajulun di atas nakirah tadi. Diatafkan di atas nakirah akan mausuf. Nah, boleh dijadikan nakirah tersebut untuk mubtada. Kalau kasus di sini yaitu rajulun. Rajulun ini nakirah tapi di atas mausuf atasnya yaitu imra'atun tawilatun. Pertanyaan Ustaz, apakah dengan susunan tarkib kayak begini kita bisa memahami kalau rajulun itu tinggi juga sebagaimana perempuan itu tinggi? Ini kan rajulun, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggi. Apa ini menunjukkan bahwa laki-laki itu tinggi juga? Boleh nggak rajulun tawilun? Kayaknya tidak kan? Kayaknya ini. Nggak mesti laki-laki itu apa tinggi. Bisa juga laki-laki pendek dan perempuan yang tinggi. Pasangan yang tidak ideal, Ustaz. Nggak apa-apa, bisa dipahami tapi di sini kan yang penting. Jadi imra'atun ini mausuf karena ada sifatnya di depan tawilatun kan. Artinya imra'atun ini sendiri boleh jadi mubtada. Kemudian rajulun bagaimana? Nggak apa-apa karena imra'atun tawilatun ataf kepada rajulun. Saling melengkapi lah istilahnya. Kita anggap aman. Al-ashiruna aman. Al-ashiruna ada alif di depan ini Ustaz. Kitab saya asyrun. Antakun. Ada kalau di sini al-ashiruna. Al-ashiruna ya? Bukan ashiruna. Enggak ada alifnya. Enggak ada alif. Bermula 20. Mestinya harus ada alif kan? Yang ke-20 mestinya. Ini mungkin yang 20 nih. Sama di kitab apa ini juga enggak ada di kitab I'rab yang Ustaz kirim hari itu juga asyruna enggak ada alifnya. Kalau tasyi'u ada alifnya, tasyi'ah ada samanya ada alifnya, tapi ini enggak ada dua-duanya enggak ada. Mestinya kan yang ke-20 karena yang ke-18, yang ke-9 mestinya kan yang ke-20 al-ashiruna mestinya. Mestinya, tapi ini kenapa enggak ada alifnya? Jadi 20 ini kenapa? Tapi ya udah nggak apa-apa kan. Lanjut. Bermula 20. Yang ke-20 maksudnya. Andakuna bahwa ada ianya nakirah itu mubhamatan. Mubhamatan itu yang dimubhamkan akan dia. Dan nakirah itu dimubhamkan. Seperti kata murassa'atum baina arsaghihi. Bermula itu di antara apa itu pergelangan tangannya seseorang. Bermula itu sabit di antara pergelangan tangannya dengannya sering berbeda di sebelumnya nih, dan dengannya asamon itu bengkok tangan. Yabtari yang mencari dia akan kelinci. Mana ini Ustaz? Artinya. Benar itu. Ini ada sambungan bait sebelumnya kan. Murassa'atun ini si buhamah. Si buhamah yang bermula ajimat. Ajimat itu sabit di antara lengan-lengannya.
bihi, yang dengannya si Buhamah, ada seorang laki-laki namanya Buhamah, yang dengannya si Buhamah itu asamon, ada kebengkokan, bengkok tangan. Ia bertari yang mengharapkan ianya si Buhamah arnaban akan arnab. Syawahidnya Ustaz. Syawahidnya murasaatun. Ini murasaatun nakira. Tapi dijadikan mubtada di sini. Kenapa? Umum, mubham. Jadi maksudnya bukan ajimat khusus. Ada macam-macam ajimat. Ada seorang laki-laki yang sibuk mengumpulkan ajimat supaya terhindar dari pengaruh jin. Orang laki-laki zaman jahiliyah kan. Kemudian dia sibuk mencari kelinci, di mana nanti telapak kaki kelinci dijadikan sebagai ajimat. Yang konon katanya telapak kelinci itu membuat jin takut. Jadi seseorang melarang saudaranya, saudarinya, janganlah kamu menikahi si Burhamah. Si Burhamah yang mana? Yang bermula murasaah. Yang bermula ajimat. Ajimat itu sabit di antara lengan-lengannya si Burhamah. Sibuk dia menjaga ajimat. Yang dengannya si Burhamah itu ada bengkok, tangannya bengkok. Yang mengharapkan ia akan harnab. Selalu sibuk cari arnab, enggak mau berperang. Syawahidnya murasaatun jadi mubtada. Kayak Arab. Murasaatun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Alasannya apa? Karena dia mubham di sini. Baina dharaf mudhaf baina arsari mudhaf ilaih, mudhaf arsarihi mudhaf ilaih. Jumlah baina arsarihi muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar murasaah. Jumlah murasaatun baina arsarihi nanti naat kepada bait sebelumnya yaitu si Burhamah. Ya, si Buhamah. Bihi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam. Asamun mubtada muakhar. Jumlah bihi asamun juga naat kepada si Buhamah di bait sebelumnya. Ia bertari fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa kembali ke si Buhamah juga. Arnaban maf'ul ya bertari. Jumlah ya bertari arnaban juga naat kepada si Buhamah sebelumnya. Nah, jadi ada di sini nih Ustaz nih. Kalau Ustaz lihat di layar ini, ayah Hindu wahai Hindun, la tangkihi, janganlah engkau menikahi si Buhamah. Alaihi yang sabit di atasnya si Buhamah itu aqiqatuhu, ada rambutnya. Akikah rambut ketika dia lahir enggak dicukur. Itu menunjukkan dia orang kurang bersih. Ahsaba, lagi yang ahsab ianya si Buhamah. Arti ahsaba, dia itu kulitnya belang-belang. Janganlah engkau menikahi laki-laki yang seperti itu. Yang sibuk dengan ajimat. Itu lebih kurang, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu dia. Nah, lanjut Ustaz. Nah, ini kan tadi makanya tadi lebih ke wal ashiruna. Ini kau udah al-hadi lagi kan? Yang kedua satu. Al-hadi wa asyruna an taqa'a ba'da laula kaqoulihi laula istibarun la adda kullu zi miqatin lamas taqallat maka yakunna li ta'ani. Sekira tidak, jikalau tidak bermula kesabaran itu sungguh membinasa oleh tiap-tiap yang mempunyai cinta, manakala berlalulah unta-unta mereka itu bagi musafir atau bagi berangkat. Apa ini artinya? Coba kita lihat dulu ya. Artinya? Nah, tak berangkat. Ya. Ya benar itu Ustaz. Al-hadi wa asyrun. Bermula yang kedua satu bahwa jatuh ianya nakirah sesudah laula. Nakirah yang berada sesudah laula kalau kita jadikan mubtada boleh. Kabarnya tetap mahdhuf ya kan? Mahdhuf ya, mahdhuf kabarnya. Tidak disebutkan, berarti bukan di ada. Sekira tidak bermula kesabaran. Sungguh membawa kilah tiap-tiap yang punya cinta, manakala berlalulah unta-unta mereka itu bagi berangkat. Nah, ini perlu saya i'rab Ustaz. Yang penting i'rabnya soalnya. Ya. Di i'rab ya. Ya. Laulas tibarun, jikalau tidaklah bermula kesabaran itu yang maujud. La auda, sungguh auda di sini ya. Auda kullu dzimiqatin, sungguh hancurlah oleh setiap orang yang memiliki cinta. Kapan hancur? Lama, ketika, bermakna hina, ketika istaqallat, ketika berangkatlah oleh kendaraan-kendaraan mereka lidha'ani untuk musafir. Ini Arabnya. Laula huruf imtina, istibarun mubtada, marfu dengan ibtida tanda rafa dhammah.
Apa alasan istibar jadi mubtada padahal dia nakirah? Oh, berada sesudah laula. Khobar istibarun mahdhuf takdirnya maujudun. La auda, lam jawab laula. Auda fi'il madhi, lazim di sini. Kullu fa'il auda, marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf kulli dhi mudhaf ilaih, majrur tanda jar ya, karena ya asmaul khamsah. Mudhaf dhi miqatin mudhaf ilaih. Miqatin ini masdar, madinya wa maqa yamiku miqah. Nah, kalau tidaklah bermula kesabaran itu yang mewujud, sungguh hancurlah oleh setiap orang yang mempunyai keinginan atau cinta. Kapan dia hancur? Lama. Lama di sini darah bermakna hina. Mabni di atas sukun. Dia muta'ala kepada auda. Istaqallat fi'il madhi. Tataannya mataya fa'il istaqallat marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah maksur. Mataya mudhaf hunna mudhaf ilaih. Lidda'ani jar majrur muta'ala kepada istaqallat. Jumlah istaqallat nanti pada mahal jar mudhaf ilaih dengan lama. Ketika berangkatlah oleh kendaraan mereka, berangkat kemana? Lidda'ani. Muta'ala kepada istaqallat. Syawahidnya istibaru. Masya Allah. Istibarun. Itu Ustaz. Istibarun nakirah dijadikan mubtada karena letaknya sudah laula. Ya. Kedudukan laula itu kan wajib dibuang khabar. Kabarnya yang enggak ada tetap dibuang. Karena kenapa dibuang? Karena menempati jawab laula, karena menempati karena sadda masadda jawabil laula. Ya, enggak muat lokasi. Ini keberapa nih? Yang sani wa asyuruna. Ya. Asani wa asyuruna dan bermula yang ke-22 antaqa ba'da fa'il jazai. Dan bermula yang ke-22 itu bahwa jatuh ya nakirah sesudah fa jaza. Fa jawab maksudnya ya. Qaulihim seperti kata mereka itu in dhahabal airu, jika berjalanlah unta. Nisya maka bermula satu unta itu sabit dalam ikatan. Jika berjalanlah satu unta, ya maka bermula satu unta yang lain ya, karena apa nakirah diulang nakirah ini berarti ghair, bukan nakirah yang pertama ya. Jika berjalanlah satu unta. Nisya maka bermula unta yang lain itu ada dalam ikatan di kandangnya. Nah, putus Ustaz. In dhahaba airun. Jadi airun di sini kita artikan keledai kalau menurut di sini Ustaz. Mana nih? Ustaz, airun macam-macam maknanya. Salah satunya keledai ya. Himar. Ya. Ini contoh berarti Ustaz. Tamsil ini perumpamaan. Maksudnya begini Ustaz. In dhahaba airun, jika pergilah oleh satu keledai, tenang. Ada keledai lain dalam ikatan atau dalam kandang. Ya. Kalau hilang satu perkara ya kan masih banyak sisanya. Itu umpamanya. Tapi yang jadi syahid di sini fa'airun ini bisa jadi mubtada karena berada sesudah fajaza, jawab in. Jika hilanglah oleh satu keledai, maka bermula keledai yang lain itu ada di dalam ikatan atau di dalam kandang. Nah, itulah dia Ustaz, aman ya. Lanjut Ustaz. Kita cari musawik sebanyak-banyaknya biar mudah baca kita. Asal itu asyuruna dan bermula yang ketiga dan 20 itu antadkhula ala nakiratil lamul ibtidai. Itu bahwa masuk ke atas nakirah oleh lam tidak. Bermula demikian semua la rajulun qaimun, sungguh bermula seorang lelaki yang berdiri ya, seorang laki-laki. Ini rajulun ini maksudnya ini nakirah. Boleh dijadikan mubtada karena dimasuki oleh lam ibtida. Yang menunjukkan bahwa dia mesti harus mubtada. Iya. Aman berarti. Nah, aman. 24 Ustaz. Warabi'u wa asyruna, dan bermula yang ke-24 antakuna ba'da kam, bahwa ada yang nakirah sudah kam. Sudah kam yang maknanya khabariyah, kam khabariyah. Bukan kam istifhamiyah. Nah, bermula demikian semua kam berarti ini kalau kita contoh, kalau kita mau jadikan mubtada ini kayak susunan di atas bahwa ada ya sudah kam, berarti kita baca ini ammatun bukan ammatan ya. Kam ammatun laka ya jariru wa khalatun fad'a'u qad halabat alayya ya isyari.
berapa banyak bermula bibi bibit, arti bibi ya, apa itu bibi dari pihak ayah. Ayah. Bagi engkau wahai Jarir, dan khal bibi dari pihak ibu, dan khal yang bengkok tangan maksudnya, yang bengkok tangan. Qad halibat, yang sungguh memeras ia bibi ya, untukku, ya, akan unta-untaku. Iya. Benar. Aman. Jadi kam ammatun ya. Ini Ya, maksudnya Kak, betul. begini. Ammah ini ada 3 cara i'rabnya. Tapi kalau gini kita jadikan syahid sebagai mubtada nakirah berarti ammatun benar. Kam ammatun laka. Akan berapa? Nah, ini tamnyid kam mahdhuf ini. Akan berapa bermula adik bapak itu sabit bagimu hai Jarir, dan akan berapa bermula adik ibu, bibi di pihak ibu yang bengkok tangan. Yang sungguh telah memeras ia kepadaku akan onta-onta, memeras onta. Jadi i'rabnya begini. Kam maf'ul ya. Kam maf'ul ya. Maf'ul siapa ini kam? Kalau kita i'rab dia contoh mubtada coba. Ada tadi di dalam. Mana itu? Kam, mana kam? Bentar. Cari dulu. Kam. Amatun mubtada. Amatun mubtada. Kam mana kam? Kam maf'ul mutlaq. Amelnya mahdhuf halaba. Nah, ini Ustaz. Ya kan? Kam maf'ul. Ya, kam maf'ul mutlaq kan? Amelnya mahdhuf, takdirnya halabat. Telah memeras ia akan perasan yang berapa? Kam maf'ul mutlaq. Amelnya mahdhuf, ya kan? Jadi mabni di atas sukun pada mahal nasab. Amatun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Dia kenapa alasannya jadi mubtada padahal nakirah? Berada sesudah kam khabariyah kan? Oh, ini berarti akan berapa banyak, bukan bertanya ya. Telah memeras ia akan banyak. Akan banyak banget susu maksudnya. Amatun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Alasannya karena berada sudah kam, laka jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar. Iya huruf nida jariru munada. Nakirah munada apa namanya? Mufrad alam, mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Wa urata khalatun atah kepada amatun. Fada'a na'a kepada khalatun. Nah, kad huruf tahqiq halabat fi'il madhi ta ta'anas kan? Fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, kembali ke khalah. Alayya jar majrur muta'allaq kepada halabat isyari. Jadi maf'ul halabat. Artinya telah memeras ia akan banyak banget perahan. Bermula bibiku, bermula bibi itu sabit bagimu wahai Jarir, dan bibi yang bengkok yang sungguh memeras ia kepadaku akan unta-unta. Itu Ustaz. Yang penting amatun dan khalatun. Amatun ini apa mubtada kabarnya yang mana ini? Laka. Apa qad khalibat? Qad khalabat. Coba kita lihat halabat. I'rabnya apa? Qad khalabat. Oh ya, halabat yang khabar. Bukan laka. Bukan laka. Bukan laka. Naat, laka naat tadi. I'rabnya untuk apa nih? Naat. Ya itu udah berarti naat. Nah, sekali lagi ulang. Akan berapa bermula bibi yang ada ianya bibi bagimu wahai Jarir, dan akan berapa bermula bibi yang ada ianya bibi bagimu yang bengkok. Jadi ini ada yang mahdhuf ini. Jadi fad'a ini naik kepada khalah. Juga ada fad'a yang dibuang naik kepada ammah, ihtibak namanya kan. Sudah maklum kan? Nah, itu yang sungguh telah memeras ia kepadaku akan unta-untaku. Jadi kat halabat alayya isyari. Jadi mubtada, jadi khabar amat. Sebenarnya Ustaz nggak perlu ada kam di sini. Karena amat kan kalau ada jar majrur kan udah cukup. Benar nggak Ustaz? Ya, ini kan untuk dihampar kalau dia diikhtisar kan kembali kepada dia wasal, kembali wasal disifatkan ya. Jadi nggak perlu ada kam. Makanya kan syarih menyatakan nggak cocok ini. Syahid ini nggak cocok alasan bahwa sesudah kam bisa jadi mubtada tanpa alasan yang lain.
Karena di sini sudah ada lakanya, ada naatnya. Khalah sudah ada fada'anya kan. Nah itu, makanya di sini ada di bawah banget Ustaz kan. Saya lihat nih di syarih kan. Diprotes. Coba lihat syarahannya Ustaz di layar. Wa innama huwa wasfun nakirah, itu sifat untuk nakirah sebenarnya. Wa bahastu an syahidin fihil ibtida' bin nakirah ba'da kamil khabariyah. Dan saya membahas, mencari tentang satu dalil yang dalamnya syahid itu ada permulaan, ada ibtida' dengan nakirah sesudah kam khabariyah, wala musawwira fihi, dan tidak ada alasan padanya ibtida' selain dalik, falam wafaq lil unsuri ali, saya tidak diberi taufik untuk mendapatkan di atasnya syahid, nggak ada contoh. Jadi contoh ini beliau protes, nggak cocok ini contoh. Jadi mubtada alasannya karena sudah kam khabariyah, karena ada alasan lain di sini. Padahal dia wasaf lah, padahal disifat. Ya, jadi nggak apa-apa lah kan. Beliau setuju aja, tapi beliau protes sedikit, biasalah. Nah, yang cocok di sini kam amatin ya, mudhaf ilaih langsung. Laka kan? Ya. Nggak pakai. Kan kalau apa mau dijadikan isim nakirah untuk mubtada, jangan sesudah kam ini seharusnya kan enggak ada laka, langsung apa dia enggak wasaf, enggak ada wasafnya. Kalau wasaf udah kembali kepada nakirah dengan wasaf. Ya. Nah, kita anggap aman Ustaz. Aman. Waqad anha ba'dul mutaakhirina dzalika ila naifin wa salatina, dan sungguh menyampaikan oleh sebagian mutakhirin akan demikian di alat menulis nakirah dari mubtada ila sampai kepada lebih sedikit dan 30. Ini ada ulama mutakhirin yang apa menyampaikan musawik, menuliskan musawik sampai kepada 30 lebih. Maudhi'an apa ya 30 tempat. Wa ma lam adzkurhu minha asqatuhu liruju'ihi ila ma dzakartu. Bermulama yang tidak aku sebut akannya ma minha, darinya 30 lebih, itu aku gugurkan akannya ma, karena kembalinya ma kepada ma yang telah aku sebutkan akannya ma. Putus suara Ustaz. Ya lanjutkan. Kembali udah nyambung lanjut. Ya. Dan bermulama yang tidak aku sebut akannya ma. Ini kata syarih ini disebutkan di sini kan 24 itu tadi. Berapa Ustaz yang disebutkan 24 ya? 18. Syarih ini kan 24. Enggak, maksudnya begini Ustaz. 6 punya Imam Malik, 18 punya Ibnu Syekh Ibnu Aqil, jadi 24. Ya. Ya. Dan belum lama yang tidak aku sebutkan akan nyama daripadanya musawir itu aku gugur akan nyama. Kenapa aku gugur? Karena kembalinya kepada ma adalah aku sebut akan dia. Karena bisa dimasukkan kepada yang disebutnya apa? Karena bisa dimasukkan kepada yang telah disebutkan. Atau karena sungguhnya ma yang tidak aku sebut itu tidak ada ya disobek dengan sahih. Kalau kita kembalikan kepada intinya ada wasaf apa itu tadi umum khusus yang apa yang enggak jelas dikhususkan boleh jadi tidak, yang apa yang kalau enggak dikhususkan langsung diumumkan ya. Diumumkan. Benar Ustaz? Ya benar. Artinya di akhir. Nah, putus mulu nih. Artinya 24 musawik sudah cukup lah untuk menjadikan nakirah sebagai mubtada. Adapun alasan-alasan yang lain semuanya kembali ke dalam 24 ini. Atau bahkan bisa dibulatkan menjadi kembali kepada 2, umum atau khusus. Nah, jadi kalau diperkecil diperkecil habis ya, udah sampai 2 teman. Kalau dibasil sampai 30 ya. Bahkan lebih lagi kan. Tapi kalau kita khususkan 2 doang, umum dan khusus. Nah, ini kita lanjut ya. Masih ada waktu kan? Masih. Wal aslu fil akhbari an tuakhara, bermula asal pada kabar itu diakhirkan orang akan dia kabar. Wajawazu dan memboleh oleh mereka itu taklimakan mendahulukan dararah ketika tidak ada keberatan. Asal pada kabar yang memang ditakhir, tetapi membolehkan oleh mereka itu untuk mendahulukan kabar di atas pada
ketika tidak ada kemudaratan. Artinya tidak ada tasabuh, samar-samar dan segala macamnya kan. Tidak Al-aslu menyebabkan masuk darar, taqdimul tidak mubtada. menyebabkan salah paham Ustaz ya. Nah, tidak menyebabkan tasabuh nih, Salah atau paham. lubus, salah paham. Hmm. Al-aslu taqdimul mubtada'i wa ta'khirul khabar. Dan bermula asal itu terdahulu mubtada dan terakhir khabar. Dan bermula demikian, wa dzalika li'anal khabara wasfun fi makna lil mubtada'i. Bermula demikian karena sungguh khabar itu merupakan wasaf, makna atau pada makna bagi mubtada, merupakan wasaf pada makna bagi mubtada. Fastahaqqat ta'khira, maka memustahak ia wasah yang ia atau ia kabar boleh juga, maka bertuntut hak ya, menjadi hak ia kabar akan takhir kal wasfi seperti wasah. Kalau wasah kan di akhir ya. Duluan Wa musuh. yajuzu taqdimuhu, duluan musuh. Wa yajuzu taqdimuhu, dan bolehlah mendahulunya kabar. Idza lam yahsul bihi, apabila tidak hasil dengan demikian dahulu, lubsun oleh samar-samar atau seumpamanya sama-samar. Alama berdasarkan atas ma sayubayyanu, atas ma yang selagi dinyatakan akan dia nyama. Fatakulu, maka kau kata qama qaimun zaidun, boleh kan? Qaimun zaidun. Nah, ini enggak terjadi kesamaran nih. Pasti kita tahu ini, pasti qaimun ini bukan mubtada dia, karena dia isim nakirah. Jadi pasti ada alasan kabar lain. yang dahulukan. Nggak ada alasan lain. Ini boleh dahulukan. Tidak mesti Zaidun Kaimun. Kaimun Zaidun juga boleh kan. Dan waqama abuhu. Waqama abuhu. Dan demikian lagi telah berdirilah abunya Sidid. Abunya Sidid lagi. Dua kali Sidid nih. Abunya damir kembali kepada Sidid. Kemudian Zaidun ini juga mubtada dia kan, susunannya Zaidun kama abu asalnya kan, belum jadi kita i'rabnya langsung aja berarti Ustaz. Ini daftar. Koma abuhu fi'il fa'il, pada maharafa khabar muqaddam, gitu aja. Zaidun mubtada muakhar. Ya kan? Koma abuhu fi'il fa'il, khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar, udah selesai kan? Ya. Nah, ini lagi ya, ini contoh didahulukan kabarnya. Abunya Sidid itu yang berjalan, Sidid. Susunan aslinya Zaidun. Wa abuhu wa Zaidun wa abuhu muntalikun. Dan bermula Sidid itu, bermula abunya Sidid itu yang berjalan. Di era Ustaz. Wow, ini abu mubtada kedua. Abu mubtada kedua. Marfu dan rafa. Wow. Mudhaf abuhu mudhaf ilaih, muntalikun khabar abu, Zaidun mubtada. Jumlah abuhu muntalikun, jumlah mubtada khabar pada maharafa, jadi khabar mubtada pertama yaitu Zaidun. Jadi asalnya Zaidun abuhu muntalikun. Ya. Boleh duluan abuhu muntalikun. Karena tetap kita tahu bahwa Zaidun ini mubtada, karena nggak mungkin dhamir kembali ke depan sementara Zaidun ini statusnya mubtada. Nah, boleh kembali ke depan di sini karena walaupun dia pada lafadznya tertulisnya di depan, tapi maksudnya dia di belakang. Nah, statusnya lebih dulu lah. Nah, gimana cara menjelaskan Ustaz? Dhamir abuhu kembali ke Zaidun. Kenapa dhamir kembali ke depan? Oh, nggak apa-apa. Karena pada derajat dia mestinya berada sebelum abu karena mubtada kan duluan. Nah. Ini apa terdahulu pada lafaz tetapi terakhir pada martabat. Terakhir pada lafaz, terdahulu pada martabat. Kebalik Ustaz bukan? Kan zamir, kalau zamir ini kan kembali kepada yang terdahulu pada lafaz. Kembali kan ke Zaidun. Zamir ini zamir kembali kepada yang terakhir pada lafaz. Mana? Pada lafaz. Tapi terdahulu pada martabat. Zamir kembali ke depan nih kan. Ke depannya pada lafaz, tapi pada martabat dia
kembali ke belakang. Ya. Karena sudah ditukar posisinya. Yang seharusnya mubtada, sudah sekarang sudah jadi kedudukannya menjadi khabar. Ya. Tempat mubtada itu sudah diduduki oleh khabar. Ya. Sudah menempati khabar. Gimana Ustaz? Ya, kita Saya nggak aman. ngomongnya kalau Ira-Ira. Ada contoh lagi. Wafid dari Zaidun dan sabit dalam negeri itu sedih. Ini kita tahu juga nih apa Zaidun ini walau di akhirnya ditakhirkan tapi dia tetap mubtada. Dan contoh harus ini nggak wajib karena kalau kita dahulukan juga sah karena Zaidun ma'rifah kan, Zaidun fidari boleh-boleh saja ya. Ya. Wa indaka Amrun dan sabit di sisi engkau itu Amrun seumar sama tuh. Nah, dah tahu kita seumar ini walaupun kedudukannya paling akhir di susunan ini tetapi dia tetap apa mubtada. Ini yang boleh didahulukan apa kabarnya di atas. Kalau tidak terjadi ya, kemudaratan paling tidak ada samar-samar ya. Waqad waqa'a fi kalami ba'dihim anna madhhabal kufiyina man'u taqaddumil khabaril ja'iri takhiri 'inda basarin. Dan sungguh terjadi pada kalam sebagian mereka itu ulama akan apa terjadi? Dan sungguh terjadi pada kalam sebagian mereka itu ulama oleh sungguh mazhab kufiyun itu tertegah mendahulu khabar jaiz takhiru 'inda basarin. Khabar yang bolehlah takhir di sisi basarin. Ini menurut apa itu basariun, menurut kufiyun itu tidak boleh mendahulukan kabar yang posisinya boleh ditakhir, tidak boleh didahulukan kecuali yang enggak boleh ditakhir baru boleh didahulukan. Ya benar Ustaz? Ya, jadi ada dalam sebahagian kalam ulama tertulis mazhab basariyun menyatakan, mazhab kufiyun menyatakan dilarang mendahulukan khabar yang khabar itu boleh ditakhir di sisi basariyun. Kabar-kabar yang boleh ditakhir menurut basariyun, menurut kufiyun nggak boleh didahulukan. Contoh wafid dari Zaidun. Di sini Zaidun kan boleh jadi mubtada di depan. Fid dari boleh susunannya Zaidun fid dari. Berarti nggak boleh dibalik fid dari Zaidun. Begitu juga indaka Amrun. Karena boleh Amrun indaka, nggak boleh jadi indaka Amrun. Ini menurut kufiyun. Lain lagi nanti kalau fid dari rajulun. Fid dari rajulun kan pada contoh nggak boleh ditakhirkan kabar, berarti wajib didahulukan. Nah, kemudian wafihi nadron, kata Ibnu Aqil, sabit padanya ucapan ba'duhum bahwa sungguh madhab kufiyun menyatakan dilarang mendahulukan kabar yang kabar itu boleh ditakhir, itu perlu ditinjau. Ya. Gitu Ustaz. Sementara. Nah, ini alasannya kenapa perlu ditinjau. Ya. Inna ba'dahum maka sungguh sebahagian mereka itu ulama mana ini? Kemana kembali hum? Inna ba'dahum sungguh sebahagian mereka itu naqala manakalia akan dijema. Sebahagian mereka itu manakalia itu sungguh sebahagian mereka itu manakalia akan dijema daripada basarin. Daripada basarin dan kufiin di atas harus fi darihi Zaidun. Coba Ustaz, jelasin. Jadi ini banyak protes juga, tapi kita ambil kesimpulannya lah. Kata Syekh Ibnu Aqil, ada dalam sebahagian tulisan para ulama menyatakan bahwa mazhab kufiyun tadi melarang mendahulukan kabar yang kabar itu boleh ditakhir. Kalau boleh ditakhir, mestinya kan boleh didahulukan. Ini basariyun, kufiyun menyatakan enggak boleh. Melarang mendahulukan kabar yang boleh ditakhir menurut basariyun. Kemudian Ibnu Aqil berkata, dalam kalam ba'duhum itu perlu ditinjau. Kenapa perlu ditinjau? Karena dalam tulisan lain ditemukan, karena sungguhnya sebahagian mereka juga itu menakal akan ijma. Mereka juga menyatakan ijma dari basariyun dan kufiyun kepada boleh susunan fi darihi Zaidun. Di mana Zaidun fi darihi sepakat boleh. Kemudian dibalik fi darihi Zaidun juga sepakat boleh. Nah, berarti
Tidak benar yang menyatakan kufiyun melarang mendahulukan khabar yang boleh ditakhir. Karena fi darihi Zaidun ini khabar yang boleh ditakhir, tapi sepakat semua boleh didahulukan. Berarti yang terjadi pada kalam ba'duhum pertama ini perlu ditinjau. Nah, walaupun nanti ada protes karena fi darihi Zaidun ini berbeda dengan fi dari Zaidun. Berbeda sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sepintas mirip-mirip kan. Maka kesimpulannya fanaklul man'i anil kufiyin mutlakan laisa bisahih. Maka bermula nakal larangan dari para kufiyun secara mutlak itu tidak benar. Tidak benar semua khobar yang boleh ditakhir dilarang didahulukan. Menurut kufiyun itu tidak benar. Kufiyun tidak menyatakan seperti itu. Nah, wahakadza qala ba'dhum. Demikianlah telah berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama. Wa fihi bahsun. Dan sampai padanya ini saya kayak berbenturan antara ucapan beliau kan. Sampai padanya nakal mana itu ada pembahasan lagi. Aduh, Ustaz. Begitu, Ustaz. Ini kalau kita baca syarih lagi ini kan, ini kayak bertentangan ucapan beliau sendiri. Pertama menakal begini, kemudian menakal begono, kemudian beliau tahu memilih ini. Lanjut dulu, Ustaz. Na'am mana'al kufiyuna taqdima fi mithli Zaidun qaimun. Namun demikian menegah oleh kufiyun, oleh ulama kufiyun akan mendahulu khabar pada contoh Zaidun qaimun. Ini ada menegah oleh kufiyun, tidak boleh qaimun Zaidun, tetap mesti Zaidun qaimun. Wa Zaidun kama abuhu, kayak contoh itu di atas. Belumlah sidid itu telah berilah abunya sidid. Tak boleh kita tukar kama abuhu Zaidun. Wa Zaidun abuhu muntalikun. Ini tidak boleh ditukar-tukar. Ya, ini tapi menurut Basariun boleh ini kan? oleh kufiyun akan takdim. Boleh. Menurut Basariun boleh, menurut kufiyun ini enggak boleh. Nah. Wal haqqu jawazu, dan yang benar boleh. Idla mani'a min dzalika, karena tidak ada yang menegah daripada demikian. Demikian apa tidak boleh mendahulukan kabar. Dari contoh di atas, karena yang maksud misalnya itu kan idlara, sepanjang tidak ada kemudaratan. Jadi tidak ada sama-sama dan lubus tuh enggak apa-apa. Wa ilahi asyara, dan kepadanya pendapat harus, yang benar itu harus, telah mengisyarah yang misalnya dengan katanya wa jawazu, dan membolehkan oleh mereka itu akan mendahulu kabar idla darara ketika tidak ada kemuratan. Kayak kasus ini. Meskipun mana kufiyun itu tadi kan. Tadi gini berarti jawazu ya. Ini kembali ke kufiyun dan basariun berarti kan? Ya, disyarah sedikit, Pak. Nggak usah disyarah lagi. Melarang kufiyun mendahulukan pada contoh Zaidun Kaimun. Enggak boleh Kaimun Zaidun. Menurut basariun boleh. Kemudian Syekh Ibnu Aqil menyatakan yang benar boleh. Menurut kufiyun juga boleh. Kemungkinan benar. Jadi nakal mana al kufiyun mungkin nggak benar nakal. Karena tidak ada alasan, tidak ada halangan daripada demikian. Imam Malik sendiri menyatakan wajawazu, membolehkan oleh mereka. Ada kemungkinan mereka ini umum. Kufiyun dan basariun membolehkan mendahulukan kabar ketika nggak ada mudarat. Contoh Zaidun Kaimun boleh Kaimun Zaidun. Kan nggak apa-apa. Nah, itu. Kita ambil aja pendapat umum, Ustaz. Ketika tidak ada kemudaratan, maka engkau kata Kaimun Zaidun boleh kan? Yang hak kan Kaimun, yang hak Zaidun Kaimun, tapi boleh kita tukar Kaimun Zaidun, enggak boleh. Minhu sebahagian daripadanya contoh yang tidak ada kemudaratan, itu kata mereka itu ulama. Masnuun may yashauka. Itu tercela orang yang mencela ya akan engkau. Ini mansuun, khabar muqaddam, man mubtada akhar. Haman maka berulaman itu mubtada, mansuun itu khabar muqaddam. Wa qama abuhu Zaidun, dan telah berdirilah abunya Nyatidid. Artinya si Zaid bapaknya berdiri. Zaidun qama abu. Putus melulu, Ustaz. Ini syair, Ustaz. Putus. Syair ya. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya yang boleh mendahulukan kabar, itu katanya syair. Kata qilat ummuhu mangkunta wahiduhu. Sungguh hilanglah ibunya.
ibunya Siman. Yang ada engkau itu seorang darinya Siman, seorangnya Siman. Wabata dan jadi ia Siman itu yang menggantung fi burunil asadi, ya, pada kuku asad harimau. Mbak Ustaz, putusan. Coba arti sekali lagi. Ya, aduh. Malang ya. Kat sakilat ummuhu. Sungguh malanglah oleh ibunya seseorang. Ibu yang bermula siman itu yang adalah engkau itu salah satunya. Siman. Kat sakilat ummuhu. Sungguh telah kehilanganlah oleh ibunya seseorang. Yang bermula siman itu adalah engkau itu salah seorangnya siman. Malanglah orang-orang yang engkau anaknya. Wabata muntasiban. Berarti susunnya gini Ustaz. Mungkin susunnya gini ya. Umuhu ini kembali ke man ini. Karena man ini kan mubtada. Artinya mangkal sakilat umuhu kunta wahu. Bermula siman itu. Yang sungguh malanglah ibunya atau hilanglah ibunya. Yang ada engkau itu satunya siman. Pak Era Ustaz. Benar itu man itu mubtada yang sudah ditakhirkan. Benar, jadi salah artinya tadi. Jadi bermula siman, yang adalah engkau itu satunya siman, itu sungguh malanglah oleh ibunya siman. Jadi kat sakilat ini mubtada khabar muqaddam. Ya kan? Benar kan? Jadi asalnya man ini. Kat sakilat, kat huruf take, sakilat fi'il madhi, ummu fa'ilnya. Jadi man jumlah kat sakilat ummuhu khabar muqaddam. Oh, ada ini. Ada di bawahnya. Ini coba tadi. Famang kunta wahidahu itu mubtada. Bermula siman. Yang ada engkau itu satu orang darinya siman itu mubtada. Satu rangkaian itu mubtada makar. Wakat sakilat umuhu satu rangkaian itu untuk khabar muqaddam. Wa ummuhu muntalikun sama ya. Wa ummuhu muntalikun khabar muqaddam. Zaidun mubtada makar. Gimana Ustaz? Coba diiram. Coba diartiin dulu. Sungguh malanglah oleh ibunya seseorang yang engkau itu satunya seseorang. Bermula orang-orang yang engkau salah satunya itu malanglah oleh ibunya. Kan normal kalau begitu kan? Wabata. Bermalam ianya seseorang. Muntasiban. Bermalam ia itu yang mencakar. Muntasib artinya? Bergantung, mu'alikan. Yang bergantung ia dalam pada bulu-bulu singa. Li sabu bimanzilah asmu li asad. Apa ini bursun itu bagi sabu bimanzilah asmu il insan. Kayak anak dari bagi manusia itu. Kalau pada sabu itu disebut bursun, apa itu? Kuku bisa itu. Tempat tumbuh kuku itu kan kayak anak dari bagi manusia. Pada kuku asadnya. Ya. Bermalam iya itu yang bergantung pada kuku-kuku asal. Kuku-kuku singa. Oke, kita anggap aman Ustaz nih. Yang penting kat sakilat umuhu jumlah ini khabar muqaddam, man kunta wahidahu ini mubtada. Ini lagi satu syair lagi ini ya. Syair lagi. Pening ini satu syair lagi. Ini yang mananya mubtada ini. Kepada Malik. Laisa ummuhu ila malikin ma ummuhu. Kepada Malik yang tidak adalah ibunya ma Malik, ibunya ayah Malik ya. Itu sabit daripada kabilah Maharib. Gimana Ustaz? Kepada si Malik yang tidaklah ibunya si Malik dari Maharib, bapaknya si Malik. Kepada si Malik yang tidak adalah ibunya bapaknya si Malik, si Malik kan. Yang ini hunya kembali kepada Abu, karena Abu di sini mubtada muakhar.
Tadi asalnya gimana Ustaz? Asalnya ila malikin. Ya. Abuhu. Abuhu ini makna lesa. Ila malikin abuhu ya, ma ummuhu min maharib. Artinya kepada si Malik kan. Pun mula abunya si Malik itu tidak adalah ibunya Abu si Malik ini. Kembali ke Abu kan, bukan ke Malik. Itu daripada golongan maharib. Maharib itu Kabilah dijadikan maharib. kabilah aja, kabilah maharib. Sekali lagi ya, susunan aslinya berarti ila malikin abuhu ma ummuhu mim maharib, kepada si Malik yang Bermula bapaknya si Malik itu tidaklah ibunya si Malik itu dari kabilah Muharib. Nah, jadi Abu mubtada. Kabarnya ummuhu kan? Ummuhu dahulu kabar. Ma ummuhu ma laysa tu. Berarti apa susunannya ila malikin abuhu ma ummuhu mim maharib. Pening nih orang kalau apa? Kepada si Malik, bermula bapaknya si Malik itu tidaklah ibu dari bapaknya si Malik itu dari kabilah Muharib. Berarti Malik juga bukan dari kabilah Muharib kan? Karena ayahnya, ibu dari ayahnya bukan dari kabilah Muharib. Walakanat, dan tidak adalah suku Kulaib itu memusaharah ianya Kulaib akarnya si Malik. Ya. Gak ada hubungan musaharah dengan kabilah Kulaib. Ya, begitu Ustaz? Ya, sawab. Masya Allah. Ini lanjut Ustaz dikit lagi. Fa'abuhu mubtada. Maka formula abuhu itu mubtada muakharun yang ditakhirkan akan dia. Wa ma ummuhu min maharib itu khabar muqaddam. Bukan adalah tadi ya. Wa ma ummuhu min maharibin itu khabar muqaddam. Wa naqala syarifu Abu Sa'adati hibatullahi ba'nu sajarihi. Ijma'a akan apa manakal? Akan ijma' daripada basarin dan kufiin atas harus mendahulu kabar apabila ada ya kabar itu merupakan jumlah. Kalau kabar merupakan jumlah ini ya, ijma' sepakat ulama harus mendahulukan. Walaysa bisahih, dan tidak ada ya nakal tersebut itu sabit dengan sahih. Wakat kadamna nakalakilah, dan sungguh kami dahulukan tadi, dan sungguh kami dahulukan akan nakalilah pak demikian dari kufiyun. Kufiyun menyatakan tidak boleh. Kama Abu Hudaidun nggak boleh. Walaupun kabar jumlah nggak boleh. Padahal kalau di sini ada nakalan ijma boleh. Berarti terjadilah kesimpang siuran nakal yang membingungkan kita santri pemula. Ya Ustaz? Ya. Nah, ini udah. Kita break dulu, cari kopi yang keras dikit Ustaz. Saya tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa ridwanu.